Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh solehah yang berakhlakul karimah. Untuk Bapak Ibu guru, orang tua kita semuanya, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal barokah. Amin. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, untuk pembelajaran daring pada hari ini kita akan membahas tentang jujur dalam muamalah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tolong hadisnya untuk disimak pada buku kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amron halakat faihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, jauhilah kalian dari suatu perkara yang telah membinasakan kaum terdahulu, yaitu takaran dan timbangan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Penjelasan hadis di atas, transaksi jual beli kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sejak lama jauh sebelum dunia modern ini, dan praktik-praktik kecurangan dalam jual beli juga sudah terjadi pada zaman dahulu. Secara umum seorang pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, bahkan untuk ditambahi. Sedangkan di sisi lain para pedagang berusaha melakukan tipu muslihat untuk mengurangi takaran atau timbangan. Dengan cara yang demikian, para pedagang agar memperoleh keuntungan yang banyak dan bisa menjadi kaya raya. Namun, hal tersebut tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena merampas hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ini akan menjadikan rizki yang tidak barokah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran bagi kita, yakni dengan dibinasakan kaum Madian yang telah melakukan kecurangan dalam perdagangan. Itulah penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Selanjutnya, kisah kaum Madian yang dikisahkan dalam surat Hud ayat 84 sampai 86. Mari kita simak untuk ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisط wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana alaikum bihafid. Yang artinya, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik
mampu dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Selanjutnya ayat yang ke-86, artinya sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Itulah dari ayat 84 dan 86 surat Hud. Jadi pada zaman dahulu para petani dan pedagang-pedagang kecil penduduk Madyan ini sering menjadi korban dalam kecurangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang besar. Di situ para pemilik modal ini berbuat curang dengan cara mengorupsi barang-barang dagangan hasil para petani yang dijual oleh penduduk miskin. Praktek yang demikian ini menyebabkan orang-orang yang miskin semakin miskin dan orang-orang yang kaya ini semakin menumpuk hartanya. Dari hasil mengurangi atau mencurangi orang-orang yang lemah karena berbuat yang tidak wajar. Kemudian Nabi Syuaib tidak pernah bosan untuk memberi peringatan kepada penduduk Madyan agar memenuhi takaran maupun timbangan. Namun para penduduk menentang apa yang diserukan oleh Nabi Syuaib. Mereka beralasan bahwa perbuatan mereka sudah biasa dilakukan oleh para nenek moyang secara turun-temurun. Mereka menganggap apa yang mereka kerjakan adalah suatu kebenaran karena dilakukan banyak orang dalam waktu yang lama. Dan penduduk Madyan menganggap sesuatu yang baru berarti atau seperti apa yang disampaikan Nabi Syuaib adalah suatu kesalahan. Demikianlah mereka menganggap indah perbuatan yang buruk. Itu yang dilakukan oleh penduduk Madyan dan tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam dan Nabi Syuaib pun telah menjalankan tugasnya, namun para penduduk Madyan enggan menerima seruannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan udara yang sangat panas pada wilayah penduduk Madyan sehingga mereka berusaha untuk mencari tempat untuk berteduh. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan awan sehingga para penduduk berkumpul di bawah naungan awan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan petir untuk menyambar mereka. Mereka pun mati terkapar dengan sambaran tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala masih menambah gonjangan bumi sehingga mereka berkelimangan di tempat-tempat tinggal mereka. Itulah akhir dari orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran dalam berbuat jujur dalam bermuamalah. Demikian pembelajaran daring pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri pembelajaran daring pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.